Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Maini Ramadhani. Oke, di video kali ini saya akan kembali share sebuah resep yang saya minta dari seorang sahabat saya di sekolah. Beliau ini sangat ahli dalam kuliner tradisional Aceh. Jadi masakan tradisional Aceh, teman saya yang satu ini memang ahlinya. Kebetulan kemarin beliau juga mentraktir saya, kalau bahasa kami itu cu, mungkin bahasa Indonesianya itu tutut, sebagian ada yang mengatakan tutut. Nah, kalau masih ada yang belum tahu bagaimana penampakan cu ini ataupun tutut ini, tutut sungai ya, nih seperti ini. Nah, bagaimana kalau di daerah teman-teman, kira-kira ini sebutannya apa? Silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, jadi cu ini ataupun tutut sungai ini akan saya coba masak perdana pertama sekali dengan resep yang saya minta oleh sahabat saya, Bu Yusriyati. Hai Bu Yusriyati, terima kasih sudah berbagi resep. Beliau sangat ikhlas mengajarkan saya trik-trik supaya kuahnya itu benar-benar khas Aceh banget. Teman-temannya suka dengan gulai pli ya, ataupun gulai pli cu ini, mungkin bisa mencoba resep yang satu ini. Nanti akan saya tulis di description box ataupun di kolom deskripsi. Nah, apakah saya akan berhasil? Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru berjumpa dengan channel saya ini, ayo dong tekan tombol merahnya supaya kita dapat berteman. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar kamu menjadi orang pertama setiap ada notifikasi video-video terbaru dari saya. Now let's check it out. Oke teman-teman, ini dia sayur mayur yang akan kita pakai untuk memasak menu gulai pli. Ada kacang panjang, kemudian di sini ada daun melinjo, di sini juga ada buah melinjo, satu buah pepaya mengkal, dan ini daun temurui ataupun bahasa lainnya itu daun kari. Saya pakai banyak, lebih dari 15 tangkai ya. Dan ini daun jeruk purut, ini nanti akan kita rajang halus. Nah, ini juga saya pakai banyak biar wangi. Kemudian ini serai, mungkin saya akan pakai lebih kurang 5 batang, nanti akan dirajang halus. Ini juga ada cabai hijau, juga akan kita potong kecil-kecil. Nah, ini semua sayurannya sudah kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Ini menu tradisional kuah pli ini, sayurannya harus memang dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya, kita pakai cabai rawit banyaknya sesuai selera, ada merica, kemudian jintan kasar dan jintan halus. Ini ada ketumbar sekitar 2 genggam, karena saya akan memasak menggunakan pliknya itu 2,5 kg. Nah, ini untuk bumbu halus lainnya, ada bawang merah, ada asam sunti sebanyak 10 buah, kemudian di sini ada jahe 2 ruas ya, dan kemudian bawang putih, kemudian kunyit ini lebih kurang 3 jari ya. Ini cunya sudah saya rendam semalaman agar pasir-pasir di dalam cu ini ataupun tutut ini keluar ya. Ini nanti ujungnya akan kita potong kira-kira segini ya. Ya, segini kira-kira kita potong supaya nanti mudah dikonsumsi. Nah, ini dia bahan utamanya, pli ya. Ini dibuat dari kelapa yang dijemur, kemudian ya prosesnya saya kurang tahu seperti apa. Intinya ini dia bahan utama kita ya, pli. Bahan dasarnya ini dari kelapa. Nah, ini akan saya rendam terlebih dahulu dengan air panas. Kemudian saya saring dan akan kita blender. Jadi nanti penampakannya seperti ini. Plik yang sudah kita blender menggunakan sedikit air kita saring kembali.
Ini daun-daunan, daun jeruk, kemudian serai sudah kita rajang halus seperti ini ya. Dan ini cunya sudah kita potong ujungnya, lebih kurang penampakannya seperti ini ya, agar mudah dikonsumsi. Jadi harus seperti ini. Bahan selanjutnya santan. Ini saya dari 4 butir kelapa diperas. Kemudian bawang merah sekitar 6 buah kita rajang halus seperti ini. Nah, ini langsung kita masak. Semua bahan sayuran kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan juga irisan bawang merahnya dan juga daun jeruk beserta serai yang sudah kita rajang halus tadi. Jangan lupa daun karinya atau daun temuruinya juga kita masukkan sambil agak diremas ya, supaya harumnya itu keluar. Selanjutnya kita masukkan bumbu halus yang sudah kita blender. Masukkan pelinya juga, nanti santan belakangan ya. Nah, ini kita masak dulu sampai agak layu. Nanti baru kita masukkan santan terakhir kali. Nah, ini sudah mulai mendidih, saatnya kita masukkan santannya. Setelah santan masuk, jangan lupa terus diaduk hingga mendidih agar tidak pecah santan. Nah, setelah agak mendidih, baru kita masukkan cunya ataupun tutut sungainya. Jangan lupa masukkan garam sesuai selera. Aha, ini dia gulai pelicunya sudah matang dan sudah siap untuk disantap dan dinikmati bersama keluarga. Oke, tada! Saya kembali, sudah selesai masak dan saatnya kita makan. Nah, ini ya penampakan gulai pelicunya. Nah, itu cunya, yang hitam-hitam ini cunya. Oke, sebelum kita makan, bagi kami orang Aceh itu rasanya belum lengkap kalau makan gulai pelik ini tanpa ikan asin. Nah, jadi saya juga sudah menggoreng ikan asin. Nah, ini pasangan yang top markoto. Nah ya, coba ya, silahkan di komen di bawah, betul nggak nih pasangan serasi untuk menu gulai peliu. Nah, jangan lupa kalau makan cu, sediakan juga ini sebuah wadah atau tempat apa saja boleh untuk kita taruh ini sudah selesai. Kita akan taruh di sini supaya piringnya. Oke, langsung aja kita coba mati cop ya. Ayo langsung saja kita coba. Ini saya sudah cuci tangan. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
panasin. Oh ya, cara menikmati cu ini, mungkin kalau yang belum pernah makan, mungkin kurang tahu ya bagaimana cara mengkonsumsi agar dia doang. Ini bukan digigit ya, ini seperti batu kalau digigit. Jadi caranya pertama, ini ada bagian bawahnya yang sudah bagian yang kita potong. Ini bagian atas. Nah, pertama kita sedot dulu bagian bawahnya ini seperti ini. Bismillah. Kemudian baru sedot bagian atasnya. Itu langsung ya. Sedot dulu bagian bawah, baru bagian atas langsung dia itu tersedot. Delicious. Ini emas yang hakiki. Oke, jadi saya mau lanjutin makan. Ya mungkin saya makan sambil ngomong terus, karena kan tidak boleh ya. Oke, thanks for watching. Happy cooking. Bagaimana kalau teman-teman punya resep gulai pliu yang lain, versi yang berbeda, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Biasakan utamakan berkomentar dengan bahasa yang baik, sopan. Oke ya, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih, saya Megan Ramadhani.